Hai, pernahkah kalian bermain permainan ular tangga? Sebelum permainan, pasti kita diharuskan untuk melempar dadu. Yang kemungkinan angka yang akan muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, permunculan angka ini disebut dengan percobaan yang merupakan salah satu materi dalam peluang. Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pembelajar yang super duper keren. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga kalian diberi kesehatan. Amin. Kenalin ya, namaku Kak Dela Agustiani sebagai fasilitator Laboratorium Media Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang akan mengajak kalian semua belajar materi peluang. Kira-kira, apakah kalian sudah mengetahui apa yang kita pelajari hari ini? Yes, benar sekali. Kita akan belajar tentang materi peluang. Lebih spesifiknya, kita akan belajar tentang ruang sampel, peluang teoretik, dan peluang empirik. Sudah siapkah untuk mempelajari materi ini? Yuk, simak videonya. Halo adik-adik, kemunculan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 jika dihimpun maka akan diperoleh himpunan sebagai berikut ini. Buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung. Himpunan ini disebut juga dengan ruang sampel. Nah, ada satu lagi nih namanya titik sampel. Hubungan antara percobaan, ruang sampel, dan titik sampel akan kita bahas satu persatu. Apakah ada yang tahu apa pengertian ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada percobaan atau kejadian. Contohnya, pada sebuah pelemparan dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gimana sih cara menyusun anggota ruang sampel? Terdapat 3 cara untuk menyusun anggota ruang sampel. Yang pertama yaitu menyusun anggota ruang sampel dengan cara mendaftar. Seperti contoh, misalkan kita pelemparan 2 angka, koin sekaligus. Terdapat 1 koin pertama dan 1 koin kedua. Jika kita melaksanakan 1 pelemparan, maka yang akan muncul misalkan koin pertama angka dan koin kedua gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka, gambar. Nah, kemungkinan yang terjadi pada percobaan ini adalah sebagai berikut: angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Hayo adik-adik, ada yang udah tahu belum cara menyusun anggota ruang sampel yang kedua? Ya, benar sekali. Menyusun anggota ruang sampel yang kedua adalah dengan diagram pohon. Misalkan terdapat 1 buah koin dan 1 buah dadu. Jika kita lemparkan secara bersamaan, maka pada sebuah koin akan muncul angka atau gambar. Tapi pada sebuah dadu akan muncul salah satu angkanya. Misalkan koin sebagai bagian pertama dan dadu sebagai bagian kedua, maka ruang sampelnya adalah sebagai berikut ini: A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Dan jumlah anggota ruang sampel ini adalah 12. Lalu bagaimana dengan cara yang ketiga? Cara yang ketiga adalah menyusun anggota ruang sampel dengan cara tabel. Jika kita mempunyai 2 buah dadu dan kita lemparkan sekaligus, maka akan muncul kemungkinan yang terjadi dalam setiap 1 buah dadu adalah muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil berikut ini. Dan juga banyak hasil dari ruang sampel ini adalah 36. Kalian sudah mengerti kan apa itu ruang sampel dan cara menyusun anggota ruang sampel? Kita lanjut gimana? Setuju? Oke deh, kita lanjut ke bagian kedua. Apa itu peluang teoretik? Peluang teoretik
teoritik adalah perbandingan antara frekuensi yang diharapkan terhadap frekuensi yang mungkin atau ruang sampel. Nah, biasanya peluang teoritik ini hanya 1 kali percobaan. Nah, apa sih rumusnya peluang teoritik? Berikut adalah rumus dari peluang teoritik. Bagaimana adik-adik, masih ada yang bingung? Oke deh, kita langsung aja ya ke contoh soal. Misalnya, contoh pertama. 2 buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama. Peluang munculnya dadu pertama atau dadu hitam bermata 3 adalah... Ada yang bisa jawab? Oke deh, aku kasih waktu ya buat teman-teman semuanya. Dan inilah jawabannya. Berdasarkan tabel, terdapat NS atau jumlah dari anggota ruang sampel adalah 36. Dan kejadian muncul mata dadu pertama atau mata dadu hitam bermata 3 adalah sebagai berikut ini. 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Maka NA-nya atau jumlah dari ruang sampelnya adalah Ada yang tahu apa itu peluang empirik? Peluang empirik adalah kemungkinan yang dihitung dari hasil suatu kejadian atau percobaan yang ada. Bisa juga diartikan kalau peluang empirik itu adalah perbandingan antara banyak kejadian dengan percobaan yang dilakukan. Oh ya, pengertian peluang empirik ini sama dengan frekuensi relatif suatu kejadian ya guys. Jadi rumusnya dari peluang empirik ini adalah sebagai berikut. Oke, kita langsung aja ya ke contoh pertama. Tentukan peluang empirik dari suatu kejadian A di mana munculnya mata dadu 5 dari percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Hasil perkalian dadu tersebut adalah... Ada yang tahu jawabannya apa? Jawabannya sebagai berikut. Catatan penting. Satu sifat dari peluang empirik yang harus kalian ketahui adalah peluang empirik suatu kejadian selalu berada di antara 0 sampai 1. Mau apapun contoh soalnya, sifat ini selalu berlaku ya. Kok bisa sih? Kalian tidak percaya? Coba deh, peluang empirik pasti selalu di antara 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari suatu atau kurang dari 0. Harus dipahami nih ya, peluang empirik ini selalu bernilai positif. Nah, makanya guys, kalau hasil perhitungan masing-masing peluang empirik kurang dari 0 dan lebih dari 1, pasti ada yang salah nih sama percobaan kalian. Coba dicek lagi ya. Wah, tidak terasa nih kita udah sampai penghujung dari pembelajaran yang menarik sekali ini. Oh ya teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, jangan lupa untuk belajar. Kita latihan-latihan soal lagi ya, supaya lebih memahami tentang materi pembelajaran ini. Terima kasih, sampai jumpa ke video pembelajaran selanjutnya. Saya Kak Dela Agustiani pamit dulu ya, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.